Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Oktaviani. Saya kelas MBSE angkatan 19. Baik, saya akan menjelaskan mata kuliah pengantar akuntansi 2 mengenai soal P10 3A. Pada soal P10 3A disebutkan bahwa pada tanggal 1 Mei 2014, Hopkins Industry menerbitkan obligasi senilai CHF 720.000, 7% 5 tahun pada muka nilai. Obligasi tersebut bertanggal 1 Mei 2014 dan dibayar bunga setengah tahunan pada tanggal 1 Mei dan 1 November. Laporan keuangan disusun setiap tahun pada tanggal 31 Desember. Oke, kita ke soal. Bagian A itu instruksinya kan kita disuruh siapkan entry jurnal untuk mencatat penerbitan obligasi. Jadi mencatat jurnal ketika perusahaan menerbitkan obligasi atau bond payable itu jurnalnya cash terhadap bonds payable. Karena namanya menerbitkan bonds payable itu pasti perusahaan menjual bond payable. Namanya menjual pasti menerima uang kas. Oleh karena itu, jurnalnya menjadi cash di debit, bonds payable di kredit sebesar nominal yang ada di transaksi itu. Perusahaan itu menjualnya berapa? Sehingga pada bagian A itu jurnalnya cash di debit senilai 725.000 dan bonds payable di kredit senilai 725.000. Lalu bagian B, instruksinya itu tentang buat jurnal penyesuaian untuk mencatat accrual bunga pada tanggal 1 Desember 2014. Accrual bunga itu mencatat beban bunga yang sudah dibayar pada tahun tersebut, yaitu pada tahun 2014. Oleh karena itu, dicatatnya itu di bulan Desember karena akhir tahun kan, pasti ada yang namanya jurnal penutup dan pasti dicatat juga. Seperti kayak beban-beban yang udah dibayar, misalnya bond interest expense. Bebannya itu berkurang. Kenapa bisa nominal dapat seperti itu? Karena harga bonds yang payable yang dijual oleh perusahaan. Nominalnya harganya dikali dengan jumlah bunga pada bonds payable tersebut. Jadi tingkat interest atau bunganya itu berapa persen di keterangannya itu. Lalu dikalikan dengan berapa kali membayar bonds payable tersebut. Terdapat keterangannya juga itu semi annual. Kalau semi itu berarti bayarnya tuh 2 kali. Nah, berarti dikali 2/12 sama dengan 6 bulan. Nah, setiap 6 bulan sekali perusahaan itu bayar. Jadi jurnalnya itu bond interest expense terhadap bonds interest payable. Bond interest expense itu di debit dan bonds interest payable-nya itu di kredit. Kenapa bonds interest expense-nya di debit? Karena bebannya itu berkurang otomatis di debit. Bebannya berkurang karena adanya transaksi interest payable sebelumnya. Istilahnya tuh beban bunga sama utang bunga. Jadi kalau beban bunganya dibayar hilang, berarti utang bunganya juga berkurang. Singkatnya gini, pada bagian B, karena membayar bunga dilakukan pada 1 Mei dan 1 November, jurnal penyesuaiannya itu hanya untuk 2 bulan. Kan tadi sebelumnya 720.000 dikali 7%, terus dikali 2/12 sama dengan 8.400, itu accrued interest payable. Jurnalnya bond interest expense di debit senilai 8.400 pada bond interest payable di kredit senilai 8.400. Dan bagian C, instruksinya itu menampilkan laporan penyajian posisi keuangan pada tanggal 30 Desember. Berarti kita harus membuat laporan keuangan atau income statement. Jadi setiap akhir tahun itu harus ada pencatatan laporan keuangan, jurnal penutup, balance sheet, dan lain-lain lah pokoknya. Itu termasuk ketika perusahaan mengeluarkan bonds payable.
Soalnya bonds payable itu kaitannya banyak, kayak ngebayar beban bunga, tingkat bunga buat payable tersebut, sama beban bonds payable yang harus dibayar itu tuh berapa. Harus dicatat tiap tahunnya biar ketahuan. Nah, terus dari jawaban pertanyaan ini tuh, kenapa jurnal itu jadi ada long term liability sama short term liability. Kalau long itu kan artinya panjang, jadi utang jangka panjang. Utang jangka panjang itu namanya bonds payable. Nominalnya itu yang udah ada di keterangan tadi yang di awal. Perusahaannya menjualnya berapa. Terus kalau short term liability itu artinya kan pendek, berarti utang jangka pendek. Jadi nama jurnalnya itu bonds interest payable. Kenapa bonds interest payable? Karena bunga itu utangnya kan jangka pendek, gak mungkin jangka panjang. Pasti kayak sebulan sekali atau 6 bulan sekali gitu. Terus juga tingkat bunganya doang. Beda juga sama bonds payable sama tingkat bunganya. Kalau bonds payable itu kayak obligasinya, sedangkan utang jangka panjang yang dijual sama perusahaan ke pihak lain. Jadi jurnal pada bagian C ini long term liability-nya itu bonds payable senilai 720.000 dan short term liability itu bond interest payable senilai 8.400. Bagian D, introsnya itu kita harus membuat jurnal tentang mencatat pembayaran bunga. Otomatis membayar bunga, sebelumnya kita kan udah membuat jurnal, kita kalkulasiin terlebih dahulu berapa bunga yang harus kita bayarkan itu, terus berapa dolar atau berapa rupiah sih gitu. Cara menghitungnya, harga bonds payable yang tadi di keterangan dikali berapa persen dari tingkat bunga yang ada di keterangan itu. Habis itu dikali lagi sama jangka waktu pembayaran. Misal jangka waktu pembayaran itu 5 bulan. Nah, 5 bulan itu dalam setahun berarti kan 5/12. Kalau udah dikalikan seperti itu, ketemu berapa nominal interestnya atau berapa dolarnya. Nah, ketika udah dapat berapa nominal interestnya itu, baru kita bikin jurnalnya. Jurnalnya itu bonds interest expense di debit dan bonds interest payable di debit juga dan cash di kredit. Kenapa bond interest expense di debit? Karena kita menghitung interest expense-nya itu berapa. Nah, untuk bonds interest-nya itu nominalnya dapat dari jawaban yang bagian B tadi. Terus juga cash-nya itu nominal interest expense ditambah nominal interest payable. Yang tadi totalnya tuh berapa. Jadi cash yang harus keluarkan tuh ya segitu. Jurnal pada bagian D itu bunga 4 bulan lagi telah bertambah. Jadi 720.000 dikali 7% dikali 4/12 sama dengan 16.800 interest. Jurnalnya bonds interest expense di debit senilai 16.800 pada bonds interest payable di debit juga 8.800 pada cash di kredit senilai 25.200. Bagian E, intrusnya itu siapkan akhir jurnal untuk pembayaran bunga pada 1 November 2015. Kita disuruh bikin jurnal untuk transaksi pada tanggal 1 November 2015. Sebelumnya kan dikasih tahu bayar itu 2 kali. Otomatis kalau 2 kali itu berarti membayarnya setiap 6 bulan sekali. 1 tahun itu kan 12 bulan. Jadi 12 dibagi 2 itu 6. Kita kalkulasiin lagi terlebih dahulu berapa beban interestnya itu. Cara ngitungnya harga biaya atau jual bonds payable itu dikali tingkat bunga atau berapa persen bunga dikali per 6 bulan.
6/12. Nominal ini dimasukkan buat bikin jurnal bond interest expense terhadap cash. Nominalnya sama dua-duanya. Dari hasil kalkulasi hitungan tadi itu, bond interest expense buat membayar beban bunganya tersebut. Sehingga jurnal itu dua aja, beban bunga atau expense-nya kurang dari debit, sedangkan cash berkurang di kredit. Gini deh, bagian E itu bunga 6 bulan, 720.000 dikali 7% dikali 6/12 itu 25.200. Jurnalnya bond interest expense di debit senilai 25.200 pada cash di kredit senilai 25.200. Dan yang terakhir itu F. Instruksinya, asumsikan bahwa pada 1 November 2015 menyebut obligasi di 102. Jadi perusahaan tadi kan menerbitkan obligasi. Nah, tiba-tiba perusahaan tersebut tuh menjual obligasi itu ke orang lain dengan tingkat bunga yang lebih tinggi. Otomatis perusahaan mendapat keuntungan dari hasil menjual obligasi tersebut. Karena perusahaan menetapkan bunganya lebih tinggi dari bunga pasar, jadi penebusan obligasinya itu lebih tinggi dan disebutkan juga tingkat bunganya itu 102%. Jadi kita harus mencatat penebusan obligasinya. Sebelum kita membuat jurnalnya, kita hitung lebih dulu perusahaan dapat keuntungan uang tuh seberapa besar sih dari hasil penjualan bonds payable tersebut. Jadi cara ngitungnya, harga bonds payable yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut tadi itu kan 720.000 dikali dengan tingkat persennya. Terus di pertanyaan itu 102. Nah, jadi dikali 102%, bunganya segitu. Dan termasuk bonds payable premium karena tingkat harga hasil penjualan itu lebih tinggi dari harga bonds payable yang diterbitin oleh perusahaannya dan perusahaan yang mendapat untung. Jadi kalau premium itu mendapat untung, sedangkan diskon itu harga jualnya lebih rendah atau perusahaan tersebut tuh malah dapatnya rugi. Sehingga perusahaan ini kategori premium karena perusahaan mendapatkan keuntungan dan tingkat bunganya tuh lebih tinggi dari tingkat pasar atau harga jualnya tuh lebih tinggi dari harga bonds payable yang sebenarnya tadi yang diterbitkan oleh perusahaan di awal. Nah, hasil dari kalkulasi ini tuh kita bikin jurnal, yaitu bonds payable di debit, nominalnya didapat dari harga bonds payable yang diterbitin oleh perusahaan itu. Ada di keterangan pokoknya. Udah ketahuan kan perusahaan tuh dapat untungnya berapa dan ngeluarin kasnya berapa. Nah, kasnya tuh dari hasil kalkulasi dikalkulasiin tadi nominalnya. Nah, baru loss on bond redemptionnya itu nominalnya dari hasil biaya kas yang dikeluarin di perusahaan, biaya bonds payable. Ketahuan deh selisihnya, ruginya perusahaan tuh berapa. Sehingga jurnal yang terakhir ini, bagian F ini 720.000 dikali 102% sama dengan itu 734.400 redemption cost. Jurnalnya bonds payable di debit senilai 720.000 dan loss on bond redemption di debit senilai 14.400 pada cash di kredit senilai 734.400. Berikut jurnal keseluruhan tentang soal P10-3A. Dan sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan jawaban yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.